bersatulah kembali. Jangan takut dengan virus ini, jangan takut dengan namanya apapun itu, tapi bersatulah, berkumpullah kembali di rumahku, karena aku akan memberikan rohku yang penuh kepadamu, memberikan kuasaku kepadamu, memberikan anugerahku kepadamu, supaya engkau bangkit. Aku mengasihi hidup hamba-hambaku, hidup umat-umatku. Hai umat-umatku, jangan engkau berdiam diri di rumah. Jangan engkau nyaman dengan kenyamananmu sekarang, tapi engkau bersekutulah di rumah Tuhan. Bersekutulah, bersatulah. Kalau engkau bersatu, akan rontok, akan hancur penguasa dunia ini. Tetapi kalau engkau terpisah-pisah, engkau tidak bisa mampu melawan si pemerintah di udara. Tetapi aku mau menghimbau umat-umatku, aku menghimbau anak-anakku, menghimbau seluruh umatku. Mari berkumpullah engkau, bersatulah kembali. Jangan takut dengan virus ini, jangan takut dengan namanya apapun itu, tapi bersatulah, berkumpullah kembali di rumahku, karena aku akan memberikan rohku yang penuh kepadamu, memberikan kuasaku kepadamu, memberikan anugerahku kepadamu, supaya engkau bangkit menjadi laskarku, supaya engkau bangkit menjadi petarung-petarung yang kuat. Akan kuberikan engkau karunia-karunia yang dari Bapakmu. Jangan engkau diam diri lagi di rumah anak-anakku. Jangan engkau berdiam diri lagi. Mari bersatu. Virus itu tidak membuat engkau menjadi mati dan hilang, tetapi justru engkau bersatu. Bersatulah melawan. Tegakkan kebenaran, nyatakan kebenaran, karena Kristus sudah mulai mengatakan rencananya bagi umat-umatku. Karena aku datang untuk menyelamatkan umatku. Jikalau engkau bersatu, jikalau engkau bergandeng tangan. Bukankah firmanku mengatakan, di mana ada kesatuan, di mana engkau bergandeng tangan, di situ kucurahkan api Roh Kudus. Di situ kucurahkan kemuliaanku, di situ kucurahkan keagunganku bagimu anak-anakku, supaya engkau berjalan bersama dengan aku. Jikalau engkau bergandeng tangan, jikalau engkau bersama-sama bersatu di dalam kekuatan rohku, jangan kau mau dipecah-pecahkan, karena memang tujuan mereka adalah untuk memecahkan umat Tuhan dengan cara yang dibuat mereka sekarang ini. Mau memecahkan umat-umat Tuhan, mau menyerahkan mereka, mau mereka melakukan sesuai dengan kehendak mereka. Tetapi kalau engkau bersatu, disitulah Roh Kudus, Rohku mengurapi hamba-hambaku, mengurapi anak-anakku. Jangan takut, jangan takut. Ini perkataanku, jangan takut. Ini virus-virus terakhir ini tidak akan lagi membuat engkau menjadi takut seharusnya. Tetapi jangan engkau menjadi gelisah hatimu, tapi tenangkan, tenang, berseru kepada Tuhan. Tuhan akan mengambil alih seluruh keadaan ini, mengendalikannya. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari bersatu di dalam satu kelompok, supaya kuat rohmu, supaya kuat imanmu, supaya engkau saling menopang satu dengan yang lain. Jangan lagi engkau, oh aku sudah enak di rumah, aku sudah mau begini, aku mau melakukan begini, aku lebih nyaman, aku terlindungi. Tidak seperti itu anak-anakku. Aku menghimbau, bersatulah, mari datanglah di rumah Bapakmu di surga, yaitu di mana engkau dibangun, di mana engkau dimuridkan, di mana engkau dilatih, di mana engkau di sana mengalami pertumbuhan. Pergilah ke rumah Bapa di surga. Pergilah ke rumah Bapa di surga. Karena rumah Bapa di surga bukan hanya di surga, tapi ada di bumi ini. Rumah Bapa di surga ada di bumi ini.
Ingatlah, itu merupakan di mana umat-umatku menyatukan diri untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Raja yang kekal, Tuhan yang mulia. Karena mereka mau melakukan rencana yang lebih dahsyat. Karena sudah mulai semuanya, sudah mulai. Inilah masa-masa di mana anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan akan dipisahkan dari pengembalaan. Mereka akan dipisahkan dari kandang-kandang yang di mana mereka sudah diberi makan, sudah diberi minum dengan kebenaran, dan diberi roti oleh kebenaran firman Allah. Karena mereka mau itu yang dikehendaki. Ingatlah, bukan cuma umat-umat Kristiani, tapi umat-umat lain. Bagaimana mereka diusahakan untuk tidak bersatu. Mereka akan dicerai-beraikan supaya mereka gampang untuk melakukan kehendak mereka. Karena apa? Satu lagi, keinginan mereka bahwa umat-umat Tuhan ini supaya benar-benar tercerai-beraikan oleh kekuatan mereka. Jangan takut dengan virus ini. Kalau kau Tuhan katakan penyakit sampar atau apapun tidak akan mengganggu engkau. Karena apa? Kalau sudah bersatu, ada api kemuliaan Allah yang membaptis engkau, yang mengelindungi engkau. Ada api kemuliaan Roh Kudus yang akan melindungi engkau, sehingga virus pun tidak akan menghampiri engkau. Satu hal, kau percaya kau ada dalam perlindungan Roh Kudus. Kau percaya ada dalam perlindungan Tuhan. Makanya jangan mau dicerai-beraikan ya. Hamba-hamba Tuhan juga jangan sok pintar, jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Justru satukan kekuatan yang daripada Tuhan. Bersama-sama, mari sepaham, sepikir. Maka firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah engkamu sepaham, sepikir, dan kamu bersatu di dalam kuasa Roh Kudus untuk melawan penguasa-penguasa ini. Karena akan mereka mendirikan suatu kekuatan, suatu kelompok akan mereka dirikan. Karena disitulah muncul. Dunia ini bilang itu Dajjal yang tidak mau melakukan kebenaran, yaitu Antikris, yang mau menggenapi secara dunia ini bahwa mereka lah raja, bahwa mereka lah Tuhan, bahwa mereka lah penguasa dunia ini. Karena mereka ingin menyamai Tuhan. Karena pola pikir yang sudah ada dalam hidup mereka itu sudah salah. Karena mereka tidak percaya kekuatan Roh Tuhan. Karena itulah umat-umat Tuhan lagi diuji. Apakah engkau menghadirkan Tuhan untuk melawan semua ini? Apakah engkau menghadirkan kuasa Roh Kudus? Karena mereka ingin mencobai Tuhan. Itu tujuan utama mereka. Ingin mencobai Allah yang Maha Kudus. Ingin mencobai Raja di atas segala raja. Seperti permulaan penciptaan itu, mereka ingin menyamakan Raja di atas segala raja, yaitu Kristus Yesus. Ingin menyamakan dirinya seperti Tuhan yang agung itu, yaitu Yesus Kristus, Bapa yang kekal. Karena akan tergenapi. Memang Tuhan mengatakan begini, biarlah itu tergenapi, supaya apa yang aku rancangkan kepada manusia itu, kepada ciptaanku itu terlaksana. Ini Tuhan berfirman begini, jangan takut ya, jangan takut. Ingat firmanku, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ingat itu, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Berarti bahkan rambut di kepalamu pun Tuhan tahu kapan itu jatuh, kapan itu rontok. Apalagi hidupmu yang bergantung kepada Tuhan, pasti engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Jangan takut, jangan engkau bimbang. Ikutlah Tuhan Allahmu. Teruslah berpegang di dalam kemuliaannya. Karena Dia yang melindungi engkau dari mara bahaya. Engkau dilindunginya dari segala pencobaan. Di dalam pencobaan itu pun kau akan kuat, karena Tuhan yang memberi engkau kekuatan. Oleh karena itu anak-anakku ya, hamba-hambaku ya, saya peringatkan, pergilah ke rumah Tuhan. Saya memohon. Kenapa saya memohon? Supaya engkau tergerak hatimu. Karena apa? Disitulah kuasaku bekerja lebih dahsyat. Disitulah aku mencurahkan api kemuliaanku. Supaya terjadilah kegenapan firman Tuhan. Jangan engkau seperti suam-suam kuku sekarang ini. Coba jujurlah di dalam hatimu. Kau beribadah di rumah,
Apakah seperti engkau bersatu di dalam Tuhan, api Roh Kudus membakar engkau? Bukan berarti engkau tidak dijamah di rumah, beribadah dengan secara pribadi. Tetapi kalau engkau kembali kepada satu kelompok yang besar, di situ hadir lebih dahsyat lagi kuasa Roh Kudus, supaya engkau bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, di mana Tuhan mengaruniakan karunia rohnya. Jangan engkau mau dicerai-beraikan. Memang inilah kesuam-suaman kuku, kasih Tuhan itu semakin dingin. Itulah tujuan mereka, supaya kasih itu tidak ada lagi, supaya kasih itu dingin sama sekali. Karena engkau tidak bisa lagi bersalaman, engkau tidak bisa lagi cipika-cipiki, engkau tidak bisa lagi memberi kasih mesra. Itulah namanya cipika-cipiki, kasih mesra kepada yang lain. Kasih mesra tentu kasih mesra yang daripada Roh Kudus, di mana di situ timbul kedekatan antara satu roh yang diberikan Tuhan kepada manusia itu, karena mereka sudah mau mendirikan satu ibadah yang dimana menurut mereka itu paling benar. Dengan adanya dideklarasikannya satu agama menurut mereka yang benar, mereka bisa mengatur semua cara pikir dunia ini. Karena sudah waktunya mereka mendeklarasikan, memproklamirkan dirinya adalah penyelamat dunia ini. Mereka sudah membuka diri, menjaring semua orang. Mereka sudah mulai mengincar, dan semuanya akan bersatu di dalam satu golongan. Jangan engkau mau. Jangan engkau mau. Karena itu tujuan mereka, supaya manusia itu bisa dikontrol oleh mereka, bisa mereka diatur. Bahkan anak-anak kecil pun diatur. Apa itu kepercayaan baru yang mereka timbulkan? Adalah pemuja-pemuja setan semakin dahsyat. Pemuja-pemuja setan akan semakin dahsyat. Pemuja-pemuja setan akan luar biasa nanti. Karena memang dari awalnya mereka memuja setan. Itulah tujuan mereka, supaya berdiri suatu kekuatan yang besar, yaitu pemuja-pemuja setan ini. Baik melalui lagu, baik melalui media, baik melalui selebritis. Yang paling cepat adalah media dengan selebritis. Karena apa? Disitulah pengagungan manusia, anak-anak Tuhan ke seorang figur. Disitulah sesuatu idola mereka akan muncul. Kalau kau memuja setan, memuja penguasa dunia ini, di situ engkau akan, hubunganmu akan bebas, tubuhmu tercemar oleh dosa. Di situ kau bisa bebas. Itu yang mereka mau. Baru datanglah satu ibadah yang tadi yang saya katakan itu. Muncullah mereka sebagai penyelamat dunia, yaitu adalah antikris yang ingin mereka disanjung, yang ingin mereka dipuji, ingin mereka ditunjukkan dirinya adalah hebat, bisa menyelamatkan dunia dengan alat-alat yang canggih, dengan media-media yang seluruhnya udah dikuasai oleh mereka. Media elektronik, media apapun sudah dikuasai oleh mereka. Mereka danai dengan cara mereka. Mereka supply alat-alat yang canggih. Inilah tujuan mereka. Makanya anak-anak Tuhan kembali ke rumah Tuhan, kembali ke rumah Bapa di surga, yaitu yang diberikan kerajaannya di dunia ini, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau hadirnya kerajaan di bumi ini yang sudah diperintahkan Tuhan, kerajaan yang tidak tergoncangkan, berarti engkau tidak bisa dicerai-beraikan. Bersatu, kokoh, kuat. Jangan takut aku nanti kena virus. Ingatlah, kalau kau percaya tidak kena virus, kau tidak kena virus. Tapi kalau engkau ragu-ragu, kau tidak bisa dididik, engkau kebenaran itu tidak menghampirimu, bagaimana engkau bisa bersatu melakukan kehendak Allah? Bagaimana engkau bersatu melakukan rencana Allah? Engkau akan kalah. Tidak bisa engkau bersatu kalau kau masih diam di rumah. Di rumah aja. Jangan seperti itu. Mari anak-anak Tuhan, semua anak-anak Tuhan, kembali ke rumah Tuhan, kembali bersatu melawan penguasa-penguasa dunia ini. Jangan katakan kemudahan yang diberikan mereka. Memang seakan-akan kemudahan, tetapi itulah cara mereka mencerai-beraikan umat-umat Tuhan, membuat semua anak-anak Tuhan
yang sudah kutebus dengan darahku yang kudus, untuk mereka keluar dari jalur kebenaran. Karena dengan adanya suam-suam kuku, mereka lebih gampang untuk dijangkau. Tapi kalau engkau bersatu, engkau kuat rohmu, dan tubuhmu pun sembuh, dan rohmu semakin menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam Tuhan, tidak bisa mereka menjangkau engkau, tidak bisa mereka mengontrol engkau. Karena apa? Ada api Roh Kudus di tubuhmu. Siapa yang sudah menerima vaksin, berdoalah, kuduskan, supaya identitas yang dibuat mereka itu tidak bisa mengatur tubuhmu, mengatur jiwamu. Tapi hiduplah di dalam Tuhan, kudus di dalam Tuhan. Mulai sekarang berdoa senantiasa bersatu. Jangan lagi berkelompok-kelompok, tapi satu di dalam Tuhan, supaya tujuan mereka tidak tercapai. Karena dengan kembali ke rumah Tuhan, engkau semakin kuat, rohmu semakin kuat, jiwamu tenang, tubuhmu dibangun, bahkan tubuh yang lemah menjadi kuat. Hidup di dalam kekudusan Tuhan, hidup bersatu di dalam Tuhan. Ini yang diberikan mereka sekarang, media sosial, supaya nyaman umat-umat Tuhan itu tidak pergi lagi beribadah. Tuhan nggak mau seperti itu. Roh Kudus berkatakan, mari bersatu, kembali ke rumah Tuhan, kembali ke umat Tuhan. Virus itu tidak akan mengganggu hidupmu kalau kau tetap berlindung dalam Tuhan. Satu, kembali ke rumah Tuhan, kau akan dilindungi. Pesanku yang penting, kembali ke rumah Tuhan. Pesan daripada Roh Kudus dari Tuhan Yesus, dari Bapa yang kekal, kembali ke rumah Tuhan. Jangan lagi beribadah lewat rumah. Kembali ke rumah Tuhan, supaya engkau tidak dicerai-beraikan oleh si penguasa dunia ini. Kalau kau bersatu, penguasa dunia tidak bisa memecah belahkan engkau, mencerai-beraikan. Itu tujuan mereka sekarang ini, mencerai-beraikan domba-domba Allah, mencerai-beraikan anak-anak Allah, supaya mereka tidak lagi bersatu. Kuasa Allah tidak mereka alami lagi.